Oke, selamat datang di pertemuan mata kuliah dasar akuntansi pertemuan pertama. Oke, di sini kalian dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Oke, kalian jurusan S1 manajemen ya. Nah, di sini kita sebagai seorang manajer, calon manajer, kita harus mempunyai keahlian di bidang akuntansi juga. Supaya apa? Supaya kita tidak ditipu oleh bawahan kita nanti. Kalian sebagai calon manajemen, minimal kalian dapat memahami konsep akuntansi. Karena itu kita belajar akuntansi selama 4 SKS, cukup lama waktunya karena nanti di sini kita ada praktek akuntansi. Di sini definisi akuntansi menurut AAA. Nah, di sini kalian dapat mencari singkatan dari AAA ini, yaitu Asosiasi Akuntansi di Indonesia. Akuntansi adalah suatu proses. Nah, di sini ada proses. Kalau bicara proses berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan. Mengidentifikasi, namanya mengidentifikasi berarti kita mengenali, mengidentifikasi ciri-cirinya apa sih. Nah, apa yang diidentifikasi? Yaitu transaksi keuangan. Jadi bila ada transaksi keuangan, maka itu harus kita identifikasi, kita kenali dulu apa sih transaksi tersebut, masuk ke golongan mana, itu identifikasi. Kemudian mengukur, namanya mengukur berarti transaksi itu harus ada nilainya. Setiap transaksi harus ada nilainya, harus supaya bisa diukur, dan tentu nilainya di sini karena transaksi keuangan berarti ada harganya. Kemudian dan melaporkan informasi ekonomi. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi, diukur ada nilainya, nah kemudian kita laporkan. Laporkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan. Kepada siapa diberikan? Nah, kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi nanti laporan keuangan itu merupakan informasi bagi pembacanya, beda-beda siapa yang membacanya, maka tujuannya akan beda. Laporan yang kita butuhkan juga akan berbeda-beda. Kemudian di sini tujuan dan fungsi, menyajikan tujuan fungsinya informasi ekonomi. Jadi informasi yang kita sampaikan adalah informasi ekonomi, bukan informasi yang lain-lain dari satu kesatuan kepada pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihaknya? Nah, di sini pihaknya pemilik perusahaan, karyawan, manajemen, asosiasi dagang, kreditur. Nah, siapa sih ini? Pemilik perusahaan. Berarti pasti informasi yang dibutuhkannya beda dengan karyawan. Nah, kalau pemilik perusahaan pasti melihat untungnya berapa, kalau rugi berapa, tercapai enggak targetnya. Kalau karyawan beda lagi kan. Karyawan mau tahu gaji saya sesuai enggak sih dengan keuntungan dari perusahaan. Untuk karyawan. Untuk manajemen beda lagi. Manajemen membutuhkan informasi sesuai dengan fungsi manajemen yang mereka laksanakan. Marketing pasti dia membutuhkan laporan penjualan bulan ini berapa, mencapai target enggak. Kemudian asosiasi dagang. Nah, asosiasi dagang ini berarti siapa? Supplier biasanya. Dia membutuhkan informasi keuangan untuk apa? Untuk dia memutuskan nih perusahaan layak nggak dibeli, kalau beli barang saya bisa bayar nggak. Adalah asosiasi dagang. Kreditur ini memberi pinjaman, biasanya bank. Nah, dia informasi tersebut dibutuhkan oleh mereka untuk apa? Layak nggak perusahaan ini dibeli pinjaman. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah juga, informasi yang dibutuhkan apa? Sesuai nggak pajaknya yang dibayar dengan laporan keuangan yang dibuat. Analisis dan konsultan keuangan. Kemudian buruh juga. Buruh pasti butuh keuntungan yang berapa, gaji yang dibayarkan sesuai nggak dengan keuntungan untuk naik gaji. Itu pasti federasi buruh.
Kemudian bidang-bidang akuntansi ini sudah saya berikan lengkapnya ya di materi tambahan. Bisa dibuat akuntansi keuangan itu apa. Nah, berarti akuntansi keuangan, berhubungan dengan keuangan, pasti mereka yang membuat laporan keuangan, auditing, pemeriksaan sesuai SOP enggak, catatan-catatan buat. Akuntansi biaya biasanya dipakai di pabrik, fokus pada biaya. Akuntansi manajemen di sini adalah yang berhubungan dengan manajemen dalam mengambil keputusan sesuai dengan departemen akuntansi pajak. Pajak yang dibayarkan benar nggak, itu akuntansi pajak. Sistem akuntansi ini adalah sistem yang digunakan untuk pencatatan akuntansi anggaran, pembuatan budget. Lembaga non profit juga akuntansinya beda ya dengan perusahaan karena ini non profit. Akuntansi internasional, apalagi di sini ada kurs, mempelajari kurs akuntansi sosial. Di sini digunakan oleh yayasan-yayasan sosial, pasti perhitungan pajaknya beda, biayanya diakuin beda, pendapatannya dari mana, karena ada bidang ilmu sendiri. Kemudian akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan di sini bukan akuntansi yang dijalankan pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang akan diajarkan kepada mahasiswa di kampus tersebut. Seperti saat ini kita belajar dasar akuntansi. Dan selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis perusahaan, jasa, dagang, dan industri. Nah, perusahaan jasa berarti memproduksi jasa, tidak dapat dilihat kasat mata, yang dijual bukan dalam bentuk dagang. Kemudian perusahaan dagang, kerjanya hanya beli kemudian dijual, itu perusahaan dagang, ada produk yang dijual. Nah kalau industri apa, memproses bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah tadi ini kalau perusahaan industri kita belajarnya adalah akuntansi biaya. Jadi ada 3 ya, semua beda-beda. Perusahaan jasa menjual jasa, dagang menjual produk, perusahaan memproses membuat produk. Konsep dasar akuntansi, nah, di sini dapat dibaca. Yang pertama, going concern harus berlanjut terus menerus, ada periodenya 1 bulan, 1 tahun, ada periode untuk tutup buku. Kemudian kesatuan akuntansi, perusahaan dari pemilik, harta perusahaan adalah harta perusahaan, pemilik adalah pemilik, tidak boleh dicampur aduk, semua harus ada catatannya. Nah ini pengukurannya dalam nilai uang. Kemudian ada kesepakatan, jadi setiap transaksi harus ada kesepakatan yang telah diambil, harganya nggak bisa seenaknya ya, ada history cost kita sebut. Nah di sini yang keenam, penetapan beban dan pendapatan, ada biaya, ada pendapatan. Oke, demikianlah pertemuan slide pertama. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan modul praktek. Oke, ini ada soal, silahkan dikerjakan. Kalian simpan buat referensi nanti saat ujian tengah semester. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Salam.